Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita bersyukur alhamdulillah pagi ini kita masih sehat, lahir batin. Mudah-mudahan keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita semua juga dalam keadaan yang sama. Salam salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat juga kepada para pengikutnya. Pada saat ini kita, kalau kita hitung-hitung, itu sudah berpuluh kali kita merasakan yang namanya Ramadan. Bagi kita yang umurnya 50 tahun, berarti sudah 50 kali kita bertemu Ramadan. Bagi yang 70 tahun, ya berarti 70 kali kita bertemu Ramadan. Artinya, kita bertemu Ramadan sesuai dengan jumlah usia kita. Artinya sudah begitu sering. Dan masing-masing Ramadan kita sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana indahnya. Termasuk bulan ini atau Ramadan tahun ini juga kita merasakan hal yang sama. Walaupun kondisinya berbeda 180 derajat dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Tetapi Allah Maha Adil. Allah Maha kasih sayang kepada kita. Pada saat suasana seperti ini, Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa menikmati suasana Ramadan yang beda, tetapi nikmatnya mudah-mudahan tidak beda. Katakanlah, kalau masalah puasa sama. Dari dulu puasa ya kita nggak makan, nggak minum, dan seterusnya. Tadarus juga begitu. Dulu tadarus di masjid, tadarus di rumah. Kemudian kita sholat tarawih. Dulu di rumah kadang-kadang juga, walaupun sebagian banyak di masjid. Kalau hari ini lebih banyak di rumah. Kemudian taklim. Taklim dulu full di masjid, sekarang full di rumah. Tapi alhamdulillah dengan teknologi yang kita hadapi sekarang ini, nampaknya juga tidak mengurangi rasa syukur kita. Tapi terlepas daripada itu semua, saya merasakan justru Ramadan seperti sekarang ini banyak peningkatan dari segi kualitas, segi mutu puasa kita lebih nyaman. Kalau dulu kita puasa tapi sambil bekerja, sekarang puasa di rumah, walaupun di rumah juga kerja, tetapi nilai laparnya atau nilai rasa lapar, rasa hausnya berbeda, agak berkurang. Kecuali kalau yang masih ngantor bolak-balik tiap hari, kan ya. Tapi secara umum, ya kan, secara umum ya sudah berbeda lah rasa lapar, rasa haus itu. Sehingga fisik. Tapi jalan lancar, Pak. Ya. Dan sehingga fisik kita insya Allah lebih fit, ya, lebih fit. Dan mudah-mudahan seperti yang sering kita dengar, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Mudah-mudahan kita sehat sampai akhir. Kemudian Ramadan tadarus. Ya, tadarus. Biasanya kalau Ramadan yang lalu barangkali tadarus kita hanya beberapa ayat yang kita baca. Hari ini mudah-mudahan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak, bahkan ditambah dengan pemahaman paling tidak membaca artinya, membaca maknanya. Mudah-mudahan peningkatan-peningkatan seperti itu yang kita hari ini rasakan. Kemudian nilai sosialnya hari ini juga insya Allah lebih tinggi. Nah, insya Allah lebih tinggi karena apa? Kita melihat bagaimana kiri kanan kita banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang merasakan
baru di PHK segala macam. Nah, hal-hal seperti ini mudah-mudahan akan menambah rasa syukur kita kepada Allah. Menambah rasa nikmat kita di dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, sudah barang tentu memang tergantung bagaimana hati kita memandang, hati kita melihat. Tetapi secara umum harusnya kita bersyukur. Kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, seperti janji Allah, la in syakartum la azidanakum. Kalau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambah. Wala in kafartum, tetapi sebaliknya kalau kita ingkar, kita kufur, inna adzabila sadid, maka sungguh siksa Allah teramat menyakitkan, pedih. Nah, inilah yang perlu kita renungkan kembali makna daripada Ramadan tahun ini yang sekarang sudah masuk ke hari yang ke-10. Ulama membagi Ramadan kan menjadi tiga episode ya. Walaupun ada juga yang mengatakan itu nggak sesuai, tapi sebagian ulama dan selama ini kita mendengar seperti itu, episode pertama adalah 1 sampai 10. Orang menyebut atau para ulama kita menyebut dengan hari-hari yang penuh dengan rahmat. Awaluhu rahmah. Kemudian episode kedua tanggal 11 sampai tanggal 20 yang para ulama menyebut wa awsatuha maghfirah. Ya, episode yang mengandung banyak ampunan. Dan episode ketiga atau yang terakhir tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30 itu yang disebut dengan oleh para ulama disebut dengan episode Aitkum minan nar. Pembebasan dari api neraka. Api neraka. Nah, mudah-mudahan ya terlepas daripada pro kontra tentang pembagian episode ini, tapi marilah kita mencoba memaknai ini dalam rangka apa? Menyemangati kita supaya kita mengejar apa itu rahmat, mengejar apa itu maghfirah, mengejar apa itu itqum minan nar atau pembebasan dari siksa neraka. Sehingga ketika tiga-tiganya sudah bisa kita raih, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam satu penilaian Allah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Dan hadiahnya apa? Hadiahnya adalah Idul Fitri. Kembali kepada suci. Nah, jadi itu hadiah yang paling indah adalah Idul Fitri. Kembali ke suci. Kayamin waladatu ummuh. Seperti halnya anak yang baru keluar dari rahim ibu. Anak yang baru keluar dari rahim ibu itu bersih tanpa noda sedikit pun. Bahkan orang menyambut dengan tawa, menyambut dengan gembira. Sama seperti kita begitu masuk 1 Syawal, kita dalam keadaan Idul Fitri, orang menyambut kita semuanya dengan penuh tawa, penuh gembira, penuh senang. Nah, inilah yang sekali lagi marilah kita syukuri dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sampai akhir Ramadan pada tahun ini. Ini fotonya kan? Itu sebagai awal diskusi pada pagi hari ini, silakan kalau ada yang mau nyambung atau menanyakan, silakan. Saya nanya Pak Ustadz. Oke, baik. Ini Pak Ustadz. Katanya Nabi bahwa janganlah kamu puasa ada itu yang nanya Pak. Puasa mendapatkan haus dan lapar doang Pak Ustadz. Tanya Pak Nabi gitu. Itu gimana supaya kita tidak mendapatkan haus dan lapar aja Pak Ustadz? Itu. Gimana usaha kita supaya kita tidak mendapatkan cuma haus dan lapar gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supaya puasa kita tidak hanya mendapatkan
lapar dan haus saja. Yang pertama kita harus evaluasi adalah nawaitu kita, niat kita dulu. Niatnya karena Allah atau karena yang lain. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah itu menjadi awalan kita untuk meraih namanya puasa yang sebenarnya. Kemudian rangkaian puasa itu harus kita tegakkan juga. Seperti sholat tarawih, kemudian tadarus, kemudian tutup mulut, ya kan? Artinya apa? Menjaga mulut sedemikian rupa jangan sampai keluar kata-kata yang kurang dalam Ramadan. Saya udah tutup mulut. Bahkan, ketika ada orang mencoba menjelekan kita atau marah kepada kita atau membuli kita, kita diperintahkan untuk menjawab ini so'im. Sorry, saya sedang puasa. Itu. Jadi itulah beberapa hal yang untuk menjaga puasa kita supaya punya nilai seperti yang diharapkan oleh Al-Quran. Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Bapak Hasan nanyakan supaya jangan terima lapar, saya ini Pak. Bagaimana caranya di akhir tahun ini kita bisa dapat predikat takwa? Apa yang harus kita lakukan? Ya sebetulnya kebalikan tadi. Kebalikan daripada orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus adalah mendapatkan takwa. Gitu kebalikannya. Jadi apa kuncinya seperti tadi, niat, kemudian amalan-amalan yang mendampingi itu harus disempurnakan dengan rupa. Supaya jangan sampai puasa sekedar puasa, apalagi ditambah dengan diperbanyak tidur. Itu ya. Tapi kan ada hadis apa Ustaz? Tidur pun ibadah katanya. Sebetulnya itu bukan hadis. Itu hadis yang dimudahkan gitu. Itu bukan hadis gitu. Pemahaman yang dimudahkan gitu. Ya, jadi itu bukan hadis. Ya. Yang benar itu seluruh rangkaian hidup atau seluruh kehidupan kita adalah ibadah sebetulnya. Termasuk tidur. Tetapi tidak spesial bulan Ramadan. Tidur yang punya nilai ibadah, tidur yang kayak apa gitu. Tidur yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi walaupun itu tidak di dalam Ramadan, kalau tidurnya sesuai dengan aturan Nabi, ya ibadah. Sebaliknya, kalau tidurnya di dalam Ramadan, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya bukan ibadah. Ya kan? Itu hanya cuma malam begadangan, siang tidur. Itu namanya ngerubah jadwal doang. Ya kan? Jadwal makan siang dirubah malam, jadwal tidur malam diganti siang. Itulah yang mengurangi nilai takwa. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Dok. Salam. Ya, silakan. Sadio nih. Ya. Saya ingin menyampaikan atau memberikan masukan. Kayaknya tiap bulan puasa ini adalah pekerjaan rutinitas. Ya, kita menilainya atau menyikapinya, wah, kita ini puasa dalam 1 bulan penuh. Apa yang telah disampaikan Ustadz, mungkin kita paham ya. Dalam menyikapi rutinitas kita puasa tiap tahun, itu yang benar itu yang bagaimana? Peningkatan iman dan takwa. Nah, kemudian bentuknya bagaimana iman dan takwa itu, karena kita juga setiap hari melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan tahajud,
melaksanakan dua. Nah, untuk menambah atau ilmu atau wawasan untuk meyakinkan, untuk menjadikan kita takwa, itu bagaimana, Tat? Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya kan puasa ini, betul itu tadi kata kayak semacam seremonial sebetulnya, tetapi sebetulnya lebih daripada itu, makna Ramadan adalah dalam rangka melakukan pendidikan. Jadi 1 bulan itu umat beriman di training, dididik, ditarbiyah sedemikian rupa sehingga setelah selesai Ramadan, masuk Syawal, kemudian dilanjutkan kegiatan yang sudah selama ini kita lakukan dalam bulan Ramadan. Maka disebut dengan Syawal pasca Ramadan itu maknanya adalah meningkat. Ramadan sudah kita lakukan, tadarusnya bagus, qiyamul lailnya bagus, sedekahnya bagus, sabarnya bagus, mulutnya terjaga. Bagaimana masuk Syawal, masuk Zulqa'dah, masuk Zulhijjah dan seterusnya tetap bertahan seperti itu minimal. Syukur lebih bagus. Masuk Ramadan tahun depan sudah lebih bagus lagi. Ramadan tahun depan lebih naik lagi, lebih naik lagi, lebih naik lagi. Itu yang kita harapkan, yang diharapkan. Itulah yang disebut dengan takwa yang sebenarnya. Tapi kalau Ramadan tahun ini sudah bagus, sudah maksimal, tadi dikatakan, kemudian habis Ramadan masuk Syawal, melempem lagi, itu namanya gagal. Jadi itu gagal. Nah, bagaimana itu? Menjadikan supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi rutinitas katakanlah yang tadi diceritakan, terus kita lakukan setelah Ramadan itu. 11 bulan kemudian. Itu, Pak. Ustaz, terima kasih. Ya. Ini ada satu, saya tambah ya, saya mau tanya lagi nih. Satu, mulai kapan kita efektif melaksanakan sholat Syawalan? Kan? Yang kedua, ini kalau kita mulai puasa Syawal. Oh ya. Yang paling efektif itu paling yang sebagai yang pertama maksudnya. Nah, yang kedua, ini mengenai untuk menjaga lidah dan mulut kita dan angan-angan kita. Kita tuh kadang-kadang kan pada saat bulan puasa pun apa bedanya kalau kita ngomongin temen, ngomongin tetangga, ngomongin ini sama dengan orang yang ngomongin politik, menjelek-jelekan pemimpin, itu sama atau tidak itu sebenarnya? Baik. Tentu sama-sama menjelek-jelekan pemimpin semua juga gitu loh. Baik. Ya. Yang pertama kaitan dengan tutup mulut. Sebetulnya kalau kita pakai masker hari ini, itu ada makna filosofis. Walaupun pakai masker hari ini karena ada virus. Tapi ada makna yang kalau kita mau kaji, apa maknanya? Tutup mulut dari hal-hal yang negatif. Dari kata-kata yang kotor, dari kata-kata ngebully, dari kata-kata memfitnah, dari kata-kata menghibah. Itu dari mulut kita, mestinya. Jadi bukan semata-mata sekedar pakai masker untuk virus corona, kan gitu. Yang kedua, kapan mulai Syawalan atau saum Syawalan, puasa Syawalan? Yang indah memang pada hari kedua. Jadi begitu hari raya Syawal, 1 Syawal, besoknya kita melakukan untuk Ramadan puasa Syawalan. Terus sampai seminggu kemudian. Nah, sampai 6 hari. Berarti hari ketiga dong, Sat. Hari pertama kan kalau puasa kan 2 hari itu. 1 hari. Hari pertama, hari kedua. Bukan. Hari raya kan hari pertama doang. Hari keduanya baru kita puasa, ketiga terus. Nah, itu yang afdal, yang utama. Tetapi sebagian ulama membolehkan. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal.
kalau hari kedua rasanya masih susah karena itu makanan masih banyak. Nah, memang itu ujian Ini kita di situ ya. Tapi kenapa kok diutamakan tanggal keduanya, hari keduanya, supaya intervalnya nggak terlalu jauh dari puasa kemarin. Jadi kita masih terbiasa, masih terlatih dengan puasa pada siang hari. Nggak makan minum pada siang hari. Cuman jeda 1 hari untuk merayakan hari raya, hari keduanya kita sudah masuk ke puasa lagi. Jadi nggak terlalu mungkin kalau tahun ini nanti mungkin bisa kali ya, karena sekarang kan nggak mudik, nggak pergi sana sini, lebaran ke sana kemari. Ya mudah-mudahan. Kalau biasanya kalau mudik kan lebarannya berapa puluh tempat itu. Ya memang kesulitan kemarin sebagian itu karena silaturahmi kita disuguh. Ya kan? Iya. Lagi kalau suguhannya makanan yang kita kepengini di rumah nggak ada, di situ ada, lah udah. Ya. Ya kan? Yang tadi disampaikan juga tadi bahwa untuk ngomongin teman, ngomongin tetangga, ngomongin dibandingkan dengan kita itu membuli-buli pemerintah ya sama aja ya. Sama. Jadi yang namanya membuli itu sama siapapun sama. Ya. Termasuk sama dengan siapapun, sama nggak boleh. Yang diperbolehkan mengkritisi. Kalau mengkritik nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Kita kembali ke kajian tadi, karena waktu juga saya akan simpulkan dari beberapa tadi yang sudah kita diskusikan. Yang pertama, kita syukuri dulu lah, apapun yang terjadi dalam bulan Ramadan ini, keadaan seperti ini kita syukuri. Yang kedua, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas. Kuantitas kita sudah, mudah-mudahan. Kualitas bagaimana kita meningkatkan. Mudah-mudahan kalau kita kuantitas ibadah kita, kualitas ibadah kita sudah kita coba maksimalkan, fattaqullah mastata'tum. Maka apa yang kita inginkan mendapatkan predikat takwa, Idul Fitri, mudah-mudahan dapat kita raih. Bukan sekedar mendapatkan lapar dan haus doang. Itu yang kita harapkan. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa majelis. Ya, enggak ada lagi? Ya cukup, Dad. Oke. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.